Amin. Terima kasih Tante Kiki sudah mewakili kita semua dalam doa buka ini. Baik, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat malam, shalom bagi saudara-saudara umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bernafas ya. Kita menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, dan dengan berkat Tuhan kita bersama-sama untuk belajar kembali di kaki Yesus. Dan pada saat ini, sebagaimana bacaan Alkitab yang sudah dilakukan, kita sudah masuk di pasal 16, dan kemarin sudah kita bahas sampai di pasal yang ke-9 mengenai akal orang Gibeon, dan kita tahu dalam cerita ini masalahnya karena mereka mengambil keputusan, orang Israel mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Dan datang di pasal 10, kelanjutan dari pasal itu, yang terjadi adalah satu masalah datang kepada Gibeon. Saya akan share screen di sini. Ini pasal 10 dari ayat 1 sampai 6 dalam pendahuluannya. Sebenarnya di Kanaan sudah terjadi kegentaran, sudah terjadi ketakutan sehubungan dengan apa yang menimpa negeri ini. Raja-raja sekitar Kanaan menjadi ketakutan atas apa yang telah menimpa negeri mereka. Banyak raja-raja yang kuat hanya dikalahkan dengan sekejap. Dan itu di luar perhitungan, di luar dugaan bangsa-bangsa ini, raja-raja ini. Dengan ketakutan, mereka mulai bersekutu. Di pasal 10 ini, dia awali dengan, setelah terdengar oleh Adonizedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai. Ingat, bangsa Ai tergolong bangsa yang paling kuat di Kanaan. Dan mereka juga keturunan mereka yang sampai mereka bilang ada sampai 6 jari. Jadi kalau bayangkan 6 jari kalau pegang pedang tidak mungkin terlepas dari tangannya. Jadi kehebatan bangsa-bangsa Kanaan sungguh amat terkenal di masa itu. Belum lagi bangsa Enak yang raksasa-raksasa menurut berita 12 pengintai ini. Jadi mereka ketakutan ketika mendengar bangsa Ai dengan mudah dikalahkan oleh Israel, pasukan Yosua. Demikian juga yang dilakukan terhadap Yeriko, satu benteng terbesar yang terkuat di masa itu, yang tidak mungkin dapat dirobohkan. Tetapi dengan kuasa Tuhan yang membela Israel, semua ditaklukkan. Ini menimbulkan kegentaran dan ketakutan bagi bangsa-bangsa ini. Dan akhirnya suku-suku bangsa Palestina Utara ini, mereka mulai mengadakan persekutuan, persatuan untuk bagaimana mengalahkan bangsa Israel ini. Dan terjadilah persekutuan Raja Hazor. Raja Hazor, ya, saudara lihat di sana. Raja Hebron. Adonisedek di ayat 3 menyuruh kepada Hoham, Raja Hebron, Piream, ini raja-raja, untuk bersatu melawan bangsa Israel. Tetapi kalau kita lihat di sini,
sebenarnya bangsa-bangsa ini tidak akan, maksudnya Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel berperang seandainya bangsa Israel ini mendengar dan menuruti Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berjanji. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim, bukan Hakim begini, Yosua pasal 24 maksud saya. Ini adalah khotbah Yosua sebelum dia meninggal. Dia mengulangi pernyataan Musa sehubungan dengan janji Tuhan apa yang akan menimpa bangsa Kanaan. Coba buka dalam Yosua 24 ayat 12. Ini khotbah Musa yang diulangi, yang dikutip dari Ulangan pasal 7. Saudara perhatikan di Ulangan pasal 7 juga. Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan, Tuhan tidak mau orang Israel itu berperang. Coba tolong bacakan di dalam kitab Yosua, langsung aja di dalam Ulangan pasal 7 ayat 20 sampai 24. Ulangan 7 ayat 20 sampai 24. Dan ingat di dalam dasar ayat ini Yosua kembali berkhotbah. Dia ingatkan kembali apa yang diucapkan Musa. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 20 sampai 24. Ada yang bisa baca? Saya baca, Pak Pendeta. Iya, silakan, Ibu. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-20. Janita, iya. Ya, Tante, Firman silakan. Tuhan. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Terus ya Pak Pendeta. Iya. Sampai Ayat 24. raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Amin. Demikian firman. Terima kasih, Bu Janita. Jadi lihat, Tuhan sebenarnya tidak mengizinkan bangsa ini untuk angkat pedang. Tapi dia mau lepaskan tabu kepada raja-raja Kanaan. Dia hanya usir mereka dengan binatang-binatang buas. Dan itulah cara Tuhan. Dia bangkitkan ketakutan di hati bangsa ini, dan dia lepaskan binatang buas mengejar mereka. Sebenarnya dengan mudah Tuhan mau buat itu. Dan itu sudah menjadi janjinya. Hanya mengapa akhirnya Tuhan izinkan bangsa Israel angkat pedang? Karena itu adalah satu bukti tegar tengkuk hati mereka yang tidak percaya Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan usaha mereka semua dapat dikalahkan.
Tuhan tidak mau ada usaha sedikit pun di dalam hidup manusia kecuali Dia sendiri yang lakukan. Dia hanya mau supaya manusia itu jadi alat baginya dan menuruti apa yang Dia katakan. Sebenarnya di dalam konsep Alkitab yang dituntut Tuhan hanya satu, penurutan, tidak ada yang lain. Hanya menurut saja. Sebenarnya tidak sulit untuk mengerti akan hal itu. Iya, betul. Hanya menurut apa yang Dia katakan. Kalau kita lebih paham sebenarnya di dalam di dalam pengertian untuk supaya bagaimana saya menjadi lebih bijaksana, bagaimana sebenarnya kalau kita buat pilihan mana lebih enak untuk menjadi kita lebih bijaksana, kita duduk dengan orang muda atau kita duduk dengan orang yang lebih tua, untuk membuat kita lebih bijaksana dalam berpikir. Tentu saja kalau kita lihat dari kitab Amsal sendiri, diajarkan kita untuk duduk dengan orang yang lebih tua. Karena mengapa? Kalau kita duduk dengan orang lebih tua, banyak hikmat kita peroleh dari mereka. Karena mereka berdasarkan pengalaman. Iya kan? Tapi kalau kita duduk dengan orang-orang muda, pikiran mereka diarahkan kepada kesenangan. Yang itu adalah kehidupan kita dahulu. Jadi tidak mungkin kita akan bertemu di situ. Kita harus cari orang yang lebih tua. Makanya lebih banyak cerita rohani kita duduk dengan orang tua daripada kita duduk dengan orang muda. Lebih banyak cerita-cerita rohani, pengharapan-pengharapan kalau kita duduk dengan orang-orang yang sudah suntuk umur mereka. Pasti banyak cerita-cerita yang bermakna untuk kehidupan. Nah, kita harus tahu sama dengan Tuhan. Dia itu adalah yang segalanya maha tahu, dan Dia yang paling tua dari seluruh ciptaan. Tuhanlah yang terutama, yang paling duluan. Yang disebut dengan self-existence atau hadir dengan sendirinya. Segala pengalaman ada sama Dia, tidak ada yang tidak. Segala hikmat ada dengan Dia. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir logika, untuk supaya kita bertumbuh, lebih banyak duduk dengan Tuhan. Banyak minta saran-saran dari Dia. Banyak minta pengalaman dari Tuhan. Amaran-amaran. Makanya ketika Tuhan berikan firman-Nya, firman itu kekal, Dia sudah pikirkan jauh sebelum itu terjadi. Dia lebih banyak pengalaman dari apa yang kita dapat pikirkan. Jadi Tuhan hanya minta daripada kita itu hanya percaya. Bangsa Israel di dalam konteks-konteks ini kalau kita perhatikan, Tuhan hanya mau supaya mereka percaya saja. Hanya cukup percaya. Tidak perlu yang lain. Tetapi oleh karena ketegar tengkuk hati mereka, akhirnya Tuhan izinkan untuk berperang. Dia ikuti mereka. Dan lihat di sini, karena ketegar tengkuk hati mereka, mereka tidak bertanya kepada Tuhan, mereka sudah mengadakan persepakatan dengan orang Gibeon. Akhirnya orang Gibeon menjadi masalah bagi mereka. Jadi terjadi persekutuan di antara bangsa-bangsa Kanaan ini, dan mereka di dalam cerita ini, Gibeon langsung datang kepada orang Israel. Dia katakan bahwa apa yang terjadi dengan bangsa-bangsa ini yang sudah bersekutu melawan Israel. Jadi kadang-kadang sebenarnya ketakutan Gibeon, ketakutan orang yang tidak percaya itu menjadi beban bagi orang percaya. Jadi sebenarnya yang membuat orang Israel itu menjadi di dalam sejarah, kalau kita perhatikan naik turun, itu karena mereka dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak beriman, dipengaruhi oleh orang-orang penyembah berhala. Persumutan yang terjadi di bangsa Israel waktu perjalanan keluar dari Mesir ke Kanaan, yang mengakibatkan mereka bersungut oleh karena desakan-desakan dan rumors-rumors yang datang dari orang-orang Mesir yang ada ikut dengan mereka. Demikian hal ini.
Gibeon yang sudah masuk dalam golongan mereka akhirnya membuat satu masalah dengan mereka. Ada masalah baru yang bangkit. Saudara lihat, baik dia melaporkan itu kepada orang Israel. Adalah baik. Tetapi dalam hal ini memicu orang Israel untuk terganggu dengan kondisi seperti ini. Yang tadinya mereka sudah harus merasa aman di sana. Sebenarnya di dalam beberapa komentar saya baca, karena kalau saudara perhatikan, sesudah di pasal di pasal 14, kalau saudara perhatikan, langsung ada pembagian tanah Kanaan. Langsung ada pembagian. Kalau kita pikir logika, ini untuk menguasai Kanaan belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya dikuasai. Tapi mengapa sudah dibahagi? Saudara lihat ini cerita. Kalau kita berani memperhatikan cerita ini. Sebenarnya kalau dalam hal ini Yosua harus pimpin mereka sampai betul-betul seluruh Kanaan ditaklukkan. Tetapi ada beberapa daerah Kanaan belum ditaklukkan, tetapi batas-batas daerah ini sudah dibahagikan menjadi bagian ke 11 suku. 12 suku yang ke-12 Lewi tidak dapat bagian. 11 suku yang lain dengan puak-puak mereka. Saudara lihat, sebenarnya ada rencana Tuhan di sana. Kita akan lanjut dulu pasal 10. Nanti saya ungkapkan lagi rencana Tuhan ini. Di pasal 10, sesudah mereka datang dan ingin berperang, di ayat 11, ayat 10, dia mulai dengan kata ini. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Saudara lihat, peperangan ini langsung Tuhan yang turun tangan. Selesai Tuhan kacaukan, di ayat 15, Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Artinya ada hujan batu. Tapi pernyataan Alkitab, Tuhan lempar mereka dengan batu dari langit. Hujan batu. Saya berpikir jangan-jangan, bukan jangan-jangan ya, saya berpikir ini meteor ini. Memang meteor yang dia kasih jatuh dari langit langsung. Dan dia menghantam, di sini dikatakan, yang mati lebih dari apa yang mereka bunuh dengan pedang. Jadi sebenarnya kalau tidak ada keterlibatan Tuhan, Israel akan mati konyol. Karena bangsa-bangsa yang mereka hadapi ini bukan bangsa-bangsa biasa. Bangsa-bangsa yang sudah terbiasa dengan perang. Terlatih. Bukan sampai di situ. Malah di ayat 13, Tuhan menghentikan matahari. Saudara bayangkan, jadi dari ayat 11 sampai ayat 13 ini, kalau saudara perhatikan di sana, cerita mengenai perang meteor. Ini Tuhan menggerakkan alam semesta. Menggerakkan alam untuk menghancurkan orang-orang kafir, penyembah-penyembah berhala ini. Hanya di ayat ini, di pasal ini, dia muat cerita ini. Ada hujan batu, matahari dan bulan pun berhenti. Hanya untuk supaya dapat terlaksana rencana Tuhan bagi umat ini. Raja-raja diambil, tentara mereka dikalahkan. Ini saya hanya susun dia punya outline dari setiap ayat-ayat itu. 7 raja lain dikalahkan dan dibunuh. Itu di pasal 10. Tetapi ingat, semua ini adalah apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Jadi semua keterlibatan Tuhan. Peperangan ini Tuhan yang terlibat. Di pasal 11, nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi sebentar. Di pasal 11, bagian utara Kanaan direbut. Dan unik dari cerita ini, saudara dapati, di ayat yang ke-9, ayat 9, coba perhatikan,
Tuhan yang perintahkan kepada orang Israel, dan perintah ini dilaksanakan oleh Yosua. Yosua memang orangnya penurut. Dan perhatikan apa yang mereka lakukan. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Apa yang dilakukan? Kuda mereka dilumpuhkan, kereta mereka dibakar dengan api. Jadi kuda-kuda mereka ini dipotong urat kaki mereka, urat kaki kuda ini, supaya tidak boleh lari cepat. Yang akhirnya jadi, dengan kata lain, bukan lagi jadi kuda perang, tapi menjadi kuda kerja. Mengapa perintah ini diturunkan? Karena kuda bagi bangsa Kanaan, bagi orang-orang timur adalah, kalau di masa di dalam peperangan ya, kalau satu tentara, satu pasukan sudah ada kudanya, itu sudah hebat. Satu tentara berkuda, dia bisa membunuh puluhan orang, malah sampai ratusan. Hanya dia hantam dari atas kuda. Jadi kalau orang di dalam peperangan dia sudah ada dengan menggunakan kuda, dia sudah dapat menggunakan kuda, itu sudah menjadi satu kehebatan. Sehingga sebenarnya secara psikologi mereka untuk bangsa-bangsa yang punya kuda itu sudah menyatakan kesombongan. Otomatis hati mereka jadi sombong, bangga. Namanya dia sudah naik kuda dan dia bisa membunuh lebih dari 10. Ini satu kebanggaan. Mengapa Tuhan menyuruh lumpuhkan kuda, bakar semua kereta? Dia tidak mau bangsa umatnya ini, bangsa Israel, menjadi sombong dan bergantung kepada kehebatan yang ada di depan mata mereka. Tuhan mau supaya segala sesuatu karena nama Tuhan. Bukan karena kehebatan kuda, bukan karena kehebatan kereta. Makanya jangan heran kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan pasal yang Ulangan ini aturan raja. Salah satu aturan yang Tuhan buat kepada orang Israel, kalau mereka punya raja, salah satu aturan orang yang mau menjadi raja, yaitu dia tidak boleh punya banyak kuda. Coba saudara baca dalam Ulangan pasal 17. Ulangan pasal 17 ayat 15 dan 16. Ada yang bisa baca? Ulangan 17 ayat 15 dan 16. Saya baca Pak J. Silakan, Bu. Ulangan 17 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Tante Hani. Lihat, kalau mau jadi raja, kuda pun tidak boleh mereka punya banyak. Coba buka dalam Mazmur 147
Mazmur 147 ayat 7 sampai 11. Mazmur 147 ayat 7 sampai 11. Nyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada laki-laki, kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih, Ibu Rima. Jadi lihat ini. Tuhan tidak mau kegagahan kuda, tapi Dia mau bangsa ini berharap kepada kasih setianya. Jadi ini alasan mengapa perintah yang diberikan kepada Yosua, lumpuhkan kuda, hancurkan kereta mereka. Karena Dia ingin melatih bangsa ini jangan bergantung kepada kuasa-kuasa atau kekuatan-kekuatan yang ada di atas dunia ini. Tuhan mau supaya umatnya bergantung kepada kasih setianya. Tuhan mau supaya umatnya bergantung dan berharap kepadanya. Umat Tuhan yang saya kasihi, di dalam kehidupan kita kekristenan, apalagi di kehidupan gerejani, seringkali kita suka menggantungkan kehidupan kita kepada kuasa-kuasa dunia. Bukan sedikit saya mau katakan ini. Sebagian besar gereja-gereja Kristen, kalau memilih pemimpin rohani, penatua-penatua contoh, mereka pasti pilih orang-orang yang apa? Berduit, berjabatan, ya kan? Pengaruh yang besar, apalagi kalau di pemerintahan dia berpengaruh, walaupun tidak rohani. Saudara lihat, sebenarnya kita perlu belajar dari sini. Tuhan sendiri ajarkan, jangan bergantung kepada kekuasaan-kekuasaan dunia. Kalau hal rohani, kita harus ajarkan umat kepada ketergantungan hanya kepada Tuhan. Tidak bergantung dengan uang, tidak bergantung dengan harta kekayaan, tidak bergantung dengan jabatan dan kehormatan. Tidak bergantung atas apa-apa. Dan kita hanya saja Tuhan mau menyaksikan apa yang Tuhan akan buat. Makanya di dalam cerita pasal 11 ini, Tuhan yang sudah berkata kepada Yosua, jangan takut dari ayat 6 sebelum mereka masuk perang, Tuhan kuatkan hati Yosua. Jangan takut menghadapi mereka. Kira-kira besok waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Tuhan mau umatnya bergantung kepada Dia saja. Di dalam segala perkara, apapun yang akan kita hadapi, perhatikan, Tuhan mau kita bergantung dan berharap hanya sama Dia. Dan kemenangan-kemenangan yang diperoleh orang Israel, coba perhatikan di ayat 20, dari ayat 19 kita baca. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas, jangan dikasihani, tapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kalau saudara baca ayat ini, saudara pikir Tuhan itu jahat sekali. Betul tidak? Saya mau tanya, orang Kanaan manusia atau bukan? Manusia. Mereka juga ciptaan Tuhan. Iya. Betul tidak? Dan kadang-kadang saudara-saudara kita punya menggunakan konsep ini untuk
membuat tembok antara kaum A dengan kaum B. Seolah-olah hanya mereka yang diciptakan Tuhan, yang lain itu bukan ciptaan Tuhan. Kalau kita gunakan ayat ini seolah-olah demikian. Dan hati-hati kalau kita tidak mengerti ayat ini, kita pun akan memperlakukan orang lain di luar denominasi kita dengan cara yang sama. Di dalam ayat 20 dia katakan, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas. Di dalam kalimat ini, saudara pahami dulu dalam Roma 1 ayat 24. Coba tolong buka dengan saya Roma 1 ayat 24 dan 2 Tesalonika 2 ayat 11. Roma 1 ayat 24. Ada yang bisa baca? Roma pasal 1 ayat 24 dan 2 Tesalonika 2 ayat 11. Sebenarnya bahasanya sama dengan waktu kita bahas kitab Keluaran, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini sama, tetapi saya bawa dalam satu konteks ini dulu. Roma 1:24, apa dia katakan di sana? Saya baca, Pendeta. Ya, silakan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Perhatikan, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Coba 2 Tesalonika 2 ayat 11. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan kita. Allah menyebabkan mereka berada dalam kesesatan karena kondisi mereka yang suka dengan kesesatan. Jadi ungkapan ayat-ayat ini sebenarnya sama. Tuhan bukan membuat hati mereka keras, tapi Tuhan membiarkan mereka dalam kondisi itu sehingga penghukuman yang mereka sementara tujui akan terpenuhi dalam hidup mereka. Jadi orang dengan kata lain, kalau dia melakukan dosa, upah dosa adalah maut. Jadi begitu dia lakukan dosa, dia sementara berjalan menuju maut. Kalau dia sudah tidak mau mendengarkan Tuhan, maka Tuhan membiarkan dia berjalan dengan damai menuju maut itu. Itu maksudnya. Jadi arti Tuhan menyebabkan hati orang itu keras, karena Tuhan membiarkan dia dalam kondisi keras hati. Roh Kudus tidak ada kuasa lagi untuk melembutkan hatinya. Bukan Roh Kudus tidak bisa melembutkan, tetapi kuasa Roh Kudus itu dihalangi oleh pilihannya. Dan ini yang menyebabkan akhirnya mereka ditumpas dan dikalahkan. Bangsa ini. Kemenangan-kemenangan ini, jadi dengan kata lain, orang-orang Kanaan, mereka dibasmi oleh orang Israel, bukan karena Tuhan kejam dengan mereka, tetapi kondisi dosa mereka, kondisi hati mereka, sudah tidak mau mendengar suara Tuhan, dan akhirnya Tuhan berikan mereka kepada keinginan mereka sendiri. Yang sebenarnya bangsa Israel, Tuhan tidak izinkan untuk berperang. Tapi perhatikan, yang selalu mengundang perang adalah mereka duluan. Mereka mengundang perang, Israel respon, Tuhan tidak akan biarkan umatnya binasa konyol. Terpaksa Tuhan harus turun tangan. Jadi peperangan ini terjadi bukan Tuhan yang rancangkan. Itu diakibatkan oleh dosa yang sudah berkecamuk dalam jiwa manusia-manusia ini. Makanya seringkali Tuhan izinkan di dalam jemaat orang-orang yang tidak mau bertobat, ya. Tuhan izinkan orang-orang ini yang tidak mau bertobat dipakai setan untuk mengacaukan keadaan jemaat. Tuhan izinkan itu. Selain Tuhan ingin menguji umatnya, dia juga ingin menyatakan kepada alam semesta
Dia ingin menyatakan kepada umat-umatnya, demikian kalau dosa itu dibiarkan. Betapa besar dan buruk kondisinya. Kekacauan yang akan terjadi. Demikian kalau Lucifer tetap dipertahankan di sorga. Akan semakin buruk keadaan sorga itu dibuatnya. Jadi semua itu Tuhan berikan pelajaran. Apa yang sementara mereka alami. Dan di pasal 12, daftar raja-raja itu dikalahkan. Pasal 12, daftar raja-raja itu dikalahkan. Di ayat 1-6 dan ayat 7-24. Di ayat 13 mulai daerah-daerah yang belum direbut. Perhatikan di ayat 3 di pasal 13 ini. Saya lompat saja karena di pasal 12 itu raja-raja yang mereka kalahkan, daftar raja-raja ini. Di pasal 13 daerah-daerah yang belum direbut. Ini yang saya katakan tadi. Yosua, Tuhan tidak izinkan dia untuk merebut seluruh kota itu, tanah Kanaan itu. Tapi dia berikan misi yang lain kepada Yosua. Misi apa itu? Membahagi lahan-lahan mereka. Itu misi yang dia berikan kepada Yosua. Jadi Yosua mulai membahagi. Waktu dibahagi, ya sebagaimana orang Lewi tidak mendapat bagian, tetapi ada sekitar 48 kota di pasal 4 ayat 4 itu, orang Lewi ada 48 kota yang tempat di mana mereka tinggal. Sebelum dibangun kota Yerusalem. Jadi mereka tinggal di 48 kota, tetapi itu bukan pusaka mereka. Hanya tempat tinggal. Karena mereka tidak punya pusaka. Di dalam catatan Yosua pasal 13 ayat 14 dikatakan di sana, hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel. Seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Saudara lihat kebanggaan orang Lewi. Tuhan menjadi pusaka mereka. Sebenarnya ketika Tuhan katakan orang Kristen adalah imamat yang rajani. Ingat, di dalam kitab Petrus kita dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib, eklesia. Dia katakan di sana bahwa kita dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Kita disebut milik kepunyaan Allah. Kita disebut sebagai imamat yang rajani. Ungkapan imamat yang rajani. Dia sementara merujuk kepada keimamatan orang Lewi. Dengan kata lain, bahasa ini bahasa simbolik untuk menyatakan bahwa pusaka saudara dan saya adalah Tuhan. Bagaimana Tuhan menggambarkan di dalam cerita, di dalam kisah suku-suku ini, dan Lewi adalah imam yang melayani mesbah Tuhan, yang melayani Tuhan, sehingga Tuhan katakan, mereka yang melayani aku, pusaka mereka adalah saya. Mereka tidak dapat pusaka di dunia ini. Pusaka mereka adalah Tuhan. Dengan demikian ketika Tuhan katakan bahwa saudara dan saya sebagai imamat yang rajani, milik Allah sendiri, dia sementara nyatakan bahwa kamu tidak punya apa-apa di atas dunia ini. Tapi pusaka kamu adalah Yesus. Saudara, ini satu kabar baik bagi kita. Bahwa kita punya pusaka yang paling besar dan terindah. Yaitu Allah kita, Yesus. Dia pusaka kita. Pengharapan kita hanya sama dia. Jadi coba saudara bayangkan kalau kita berpusaka kepada Tuhan. Perhatikan orang Lewi.
Mereka hanya melayani Tuhan. Mereka tidak kerja ladang. Mereka tidak bekerja seperti suku-suku yang lain. Tetapi kewajiban suku-suku yang lain adalah membawa persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang persembahan itu menjadi makanan orang Lewi. Jadi orang Lewi makan dari persembahan Tuhan. Demikian kita umat Tuhan. Kalau kita sadari bahwa kita ini adalah berpusaka kepada Tuhan, Tuhan akan gerakan hati saudara-saudara kita di luar sana. Dia akan gerakan hati mereka. Dan mereka akan membawa kewajiban mereka kepada Tuhan, bukan dalam bentuk persembahan, tetapi sifat mereka yang suka menolong, karena mereka menolong atas nama Tuhan. Dia akan diberikan kepada orang-orang yang pusaka mereka adalah Tuhan. Mengerti cerita ini? Saya tidak berbicara di dalam konteks kependetaan, terlalu luas itu kita mengerti. Tetapi saya bawa dalam konteks saudara. Dulu waktu saya masih jadi guru, sebelum saya jadi pendeta di sini, saya sering katakan sama anak-anak, kalau mereka suruh beli sesuatu, saya bilang minta sama Tuhan, dan Tuhan akan kasih. Anak saya pernah tanya, dia bilang, "Dedi, bagaimana Tuhan kasih? Dia kirim dari sorga?" Saya bilang, tidak. Tuhan akan gerakan hati orang lain, dan mereka akan berbuat baik sama Dedi, dan Dedi boleh kerja dapat uang dari mereka, dan uang itu beli sesuatu buat kamu. Saudara lihat, konsep ini yang saya tanamkan. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita itu pusaka kita Tuhan, maka Tuhan akan gerakan hati setiap hati orang-orang di luar sana untuk menghargai Tuhan. Begitu mereka menghargai Tuhan, hal-hal yang baik yang akan mereka berikan kepada Tuhan, itu akan pergi kepada anak-anak Tuhan. Saudara lihat, itu sudah hukum rohaninya. Makanya kalau kita tidak punya pekerjaan atau tidak dalam kekurangan, jangan kemana-mana. Sadari engkau memiliki pusaka yang terindah, yaitu Tuhan. Berbicara dengan dia, berhubungan intim dengan dia, eratkan hubungan dengan dia, dan dia akan memberikan pusakanya, hak saudara, di mana dia adalah pusaka saudara. Dia akan berikan hak kita. Secara otomatis itu. Dan itu bekerja tanpa kelihatan. Dan saya banyak pengalaman dalam hal ini. Saya dengan keluarga saya. Banyak sekali pengalaman dari dulu sejak kami menikah. Dan saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Ketika kita jadikan dia sebagai pusaka kita. Dia menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan, dia perintahkan supaya orang Israel hanya Tuhanlah pusaka mereka. Di pasal 14, kita lanjut. Dengan cerita bagaimana Kaleb mendapatkan Hebron. Dan ini cerita seru, saudara. Kaleb mendapatkan Hebron. Coba perhatikan di ayat 9 dan ayat 10. Ada yang bisa baca? Tolong baca. Yosua 14 ayat 9 dan 10. Saya mau kita perhatikan ungkapan Kaleb dan perhatikan pengalamannya. Yosua 14 ayat 9 dan 10. Yosua 14 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya.
sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Terima kasih Pak Taufik. Jadi lihat ini. Ada satu cerita yang Tuhan angkat di sini yang menjadi pelajaran bagi kita. Mengapa Kaleb minta pembagiannya untuk tanah Hebron? Ingat, Hebron adalah tempat di mana Abraham berkemah, ya kan? Dia banyak kenangan orang nenek moyang Israel itu di Hebron. Jadi sebenarnya kalau mau hitung-hitungan, aturannya jangan jadikan Hebron itu milik bangsa asing. Ingat, Kaleb itu bukan orang Israel. Kaleb ini orang asing yang setia. Yang orang Israel hanya Yosua. Jadi dari 12 pengintai, 2 orang yang percaya Tuhan. Kaleb yang bukan orang Israel asli, dan Yosua yang Israel asli. Oke? Dan perhatikan ini. Kalau hitung-hitungan, orang Israel jangan kasih Hebron sama dia. Mengapa? Ini bukan keturunan Abraham loh. Tapi mengapa dia minta Hebron? Dan ingat, Hebron diminta berdasarkan sumpah Musa. Dan ingat, sumpah Musa bukan asal ngomong si Musa. Tapi itu sumpahnya itu berdasarkan ilham Roh Kudus sama dia. Apa yang menyebabkan sampai Hebron itu diberikan? Perhatikan, sebenarnya yang menjadi pusat utama Hebron itu, kalau kita perhatikan di ayat 12. Di ayat 12 dia bilang begini. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Orang apa? Orang Enak. Mari kita mundur di dalam Kisah Bilangan 13 ayat 28 sampai 30. Ada yang bisa baca? Tolong baca. Bilangan 13 ayat 28 sampai 30. Ini cerita 12 pengintai, dan yang membuat hati orang-orang Israel lemah karena pengakuan dari 10 orang ini yang berhubungan dengan orang Enak. Tolong baca Bilangan 13 ayat 28 sampai 30. Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kota berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Terima kasih Ibu Rima. Lihat itu. Yang menjadi ketakutan bangsa Israel adalah orang Enak. Karena dia bilang apa? Itu bangsa berkubu dan kuat-kuat. Malah dia katakan bahwa bagi mereka, kita ini seperti di ayat 33. Coba tolong baca ayat 33 dari Bilangan pasal 13. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Terima kasih, lihat itu. Yang membuat hati Israel pudar
karena mereka melihat orang enak. Tetapi perhatikan iman Kaleb. Dia di ayat 30 tadi, ia mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Tapi mereka tidak mau dengar. Makanya ketika di pasal 14 ini, Kaleb punya ungkapan, mulai dari ayat 10, pasal 14 ini. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Perhatikan ungkapan Kaleb. Keyakinan sepenuhnya kepada Tuhan tidak pernah pudar sampai dia sudah seumur ini. Berapa umurnya? Umurnya ada sekitar, di sini dia katakan, kini sudah 45 tahun lamanya. 45 tahun itu. Dan sekarang dia telah berumur 85 tahun. Dan semangatnya, keyakinannya kepada Tuhan masih tetap sama, tidak berubah. Sesuatu yang ditakuti oleh bangsa Israel, akhirnya Tuhan tidak berikan kepada orang Israel. Dia berikan kepada siapa? Kaleb, yang bukan Israel. Sebenarnya pelajaran ini penting kita pelajari. Orang Israel, mereka tidak yakin dengan Tuhan dan mereka katakan kami pasti akan mati. Dan betul, mereka mati tidak mendapatkan pusaka mereka di sana. Apa yang mereka takuti? Apa yang membuat mereka tidak percaya? Itu yang akan Tuhan tarik dari mereka. Jadi dengan kata lain, kita perlu belajar dari Kaleb. Karena dia mengandalkan Tuhan. Sehingga apapun yang dia kerjakan, Tuhan menghargai dia dari setiap pengorbanannya di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah sia-siakan pengorbanan kita dengan Tuhan. Kaleb, dia orang asing, tetapi hak-hak ini yang semestinya diberikan kepada orang Israel, karena di Hebron sejarah nenek moyang mereka pertama, si Abraham. Tuhan pindahkan itu karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Diberikan kepada orang asing, si Kaleb. Karena Kaleb percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Malah selama 85 tahun kurang lebih, dia tidak berubah dia punya konsep. Dia katakan, dengan sumpahnya Musa, di ayat 9 dia ungkapkan sumpah Musa. Musa yang bersumpah. Dan dari sumpah Musa itu perhatikan kesimpulannya di ayat 10. Jadi sekarang, pernyataan jadi sekarang dengan kata lain, Tuhan memenuhi sumpah Musa di dalam hidupnya. Jadi dia masih hidup karena Tuhan berjanji kepada Musa. Saudara, saya mau katakan ini. Seringkali tanpa kita sadari, kita masih hidup karena doa orang-orang saleh. Sekali lagi, tanpa kita sadari kita masih dalam keadaan sehat, masih keadaan baik, masih hidup, masih diberkati. Tanpa kita sadari kita hidup oleh karena doa orang-orang saleh. Kaleb mengerti jelas ayat posisi ini. Makanya dia katakan, sesudah dia jabarkan sumpah Musa, dia katakan, jadi sekarang hidupku, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Sesudah dia jabarkan mengenai sumpah Musa. Umat Tuhan kita harus sadari ini. Bahwa sebagian besar kehidupan kita oleh karena doa orang-orang saleh. Mungkin orang tua kita yang saleh dengan Tuhan dan Tuhan dengar doa mereka. Atau mungkin jemaat Tuhan mendoakan nama kita siang dan malam. Makanya jangan kita buat salah dengan orang-orang lain.
Karena kita tidak tahu kesalehan mereka. Jangan sampai mulut mereka penuh dengan kutuk kepada kita. Kita harus lebih banyak bersyukur. Kadang-kadang kita lihat orang ini jahat, kenapa dia umur panjang? Kita harus berpikir, bisa saja dia, walaupun dia umur panjang, dia jahat, tetapi umurnya diperpanjang karena ada doa orang saleh di sana. Bisa saja seperti itu. Dan Tuhan memelihara. Karena kalau mau bilang karakter dia bergantung dengan panjang pendeknya umur, banyak juga orang yang orang yang jahat pendek umur, banyak orang yang saleh malah yang pendek umur juga, tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi dalam cerita ini kita tahu bahwa seperti apa yang diungkapkan Kaleb, imannya yang tidak berubah sampai 84 tahun saat itu. Dan dia sadari hidupnya yang panjang demikian, sampai masa suntuk rambut putih, dia tahu hidupnya oleh karena Tuhan memenuhi janjinya kepada orang-orang saleh. Janjinya kepada Musa. Dan Tuhan memberikan berkat-berkat itu kepada Kaleb sebagai satu penghargaan dari apa yang dia lakukan kepada Tuhan. Tuhan pindahkan dari pusaka Israel, dipindahkan kepada dia. Itu milik nenek moyang mereka, tetapi Tuhan tarik menjadi milik Kaleb yang bukan keturunan Israel. Demikian dalam hidup kita. Kalau kita lebih mengutamakan hal dunia, kita takut dengan kehormatan itu. Bisa saja Tuhan ambil kehormatan itu dan berikan kepada orang-orang yang takut Tuhan. Tuhan akan ambil semua dari kita dan berikan kepada orang-orang yang layak memperoleh itu. Orang-orang yang takut Tuhan. Itulah mengapa dalam pelajaran ini penting untuk kita renungkan sehubungan dengan cerita Kaleb ini. Dan di dalam pasal 15, kota-kota diberikan. Kaleb merebut Hebron. Tuhan memberikan kuasa kepada Kaleb. Kuasa yang sama, bayangkan Kaleb katakan, tenagaku masih tetap sama dari umur 45 tahun yang lalu dan saat ini 84 tahun. Sama kekuatannya. Karena keyakinan dia sama Tuhan tidak berubah. Banyak orang Kristen semakin tua, semakin berubah keyakinannya sama Tuhan. Belajar dari Kaleb. Semakin tua, imannya semakin teguh dengan Tuhan. Dan malah tenaganya dia katakan masih sama seperti dulu. Dan Tuhan mengaruniakan dia kuasa itu, kekuatan itu untuk menaklukkan bangsa Enak, bangsa raksasa yang paling ditakuti bangsa Israel waktu itu. Yang mengakibatkan Tuhan murka kepada bangsa ini dan mereka keliling 40 tahun. Oleh karena mendengar saksi yang tidak setia dari 10 saksi yang pulang dari Kanaan waktu itu dalam kitab Bilangan. Saudara lihat, ini cerita sederhana. Tetapi banyak hal yang harus kita petik di sana. Sehubungan dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau kita setengah-setengah yakin Tuhan, Tuhan juga akan setengah-setengah dengan kita. Dia mau kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Dan akhirnya Tuhan berikan dia kuasa dan dia mengambil semua kota-kota yang sudah diberikan kepadanya. Dia ambil di ayat 13 dari pasal 15. Kepada Kaleb dan Yefun diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan padanya. Arba ialah bapa Enak. Itulah Hebron. Jadi saudara bayangkan, akhirnya Hebron milik Abraham, nenek moyang mereka, diserahkan kepada Kaleb. Dan di ayat 20 sampai ayat yang ke-63, kota-kota suku Yehuda, dan di sana saudara baca kota-kota ini, dan saudara boleh bandingkan dengan kitab
hakim-hakim sehubungan dengan kota-kota yang tidak ditaklukkan bangsa Israel. Saya mau katakan ini. Tuhan memberikan misi yang lain kepada Yosua. Misi apa? Membagi kota-kota. Sebenarnya mereka belum menaklukkan. Tetapi Tuhan suruh Yosua selesaikan misinya langsung bahagi dengan harapan setiap suku yang sudah mendapat bagian dan ada daerah yang belum dikuasai, itu menjadi tanggung jawab suku itu. Itu menjadi tanggung jawab suku itu sendiri. Karena Tuhan ingin melihat kesetiaan mereka. Kalau suku-suku ini tetap setia, karena ingat, mereka semua ini berperang waktu mereka masuk Kanaan, mereka semua bersatu. Sekarang bagaimana mereka akan menghadapi dengan secara sendiri-sendiri? Dan Tuhan ingin melihat bagaimana ketekunan mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Tuhan ingin lihat di sana. Tetapi apa yang terjadi? Berita yang buruk saudara bisa baca dalam kitab Hakim-Hakim. Akhirnya mereka tidak taklukkan bangsa-bangsa yang sisa itu. Malah mereka kawin-mawin dengan mereka. Bersumpah dengan mereka. Dan itu yang menjadi jerat batu sandungan bagi bangsa Israel. Sampai saat ini. Jadi kalau saudara ke Israel, itu sudah bukan Israel asli. Itu sudah kawin-mawin dengan penyembah-penyembah berhala. Makanya jangan heran, yang lalu saya, kalau saudara buka YouTube atau Google, ketik aja. Orang-orang Israel, mereka punya pengakuan mengenai Yesus. Banyak dari bangsa ini malah sudah beralih ke agama-agama lain. Karena memang nenek moyang mereka seperti itu. Malah ada yang ateis. Lebih banyak ateis malah Israel, saya perhatikan. Tapi mereka keluar. Dan ada yang sudah menjadi Muslim juga, karena memang tidak percaya Yesus sama sekali. Jadi dalam hal ini kita sudah lihat ya, pengalaman bangsa ini. Apa yang mereka buat ketika mereka mengadakan kontrak dengan bangsa-bangsa kafir ini. Tuhan suruh usir, tumpas, tapi mereka tidak lakukan. Ini semua adalah cerita dampak dari ketika kita mengabaikan perintah Tuhan. Kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan mau. Semua dampaknya ke depan, anak cucu kita yang akan mengalami. Langkah kita yang salah hari ini akan dituai oleh keturunan kita berikutnya. Itulah mengapa ada lebih baik dari hari ini kita menurut daripada jadi korban. Tidak ada kata terlambat. Semua Tuhan tahu bagaimana mengaturnya. Hanya Tuhan mau apakah hati kita diserahkan kepadanya dan kita mau diatur atau tidak. Itu yang boleh kita dapati dari cerita kisah mengenai bagaimana bangsa Israel menumpas bangsa-bangsa Kanaan dan bagaimana mereka membagi tanah-tanah ini untuk mereka. Semua tercatat di dalam kitab-kitab ini. Baik, mungkin ada pertanyaan, tambahan, sanggahan, saya berikan kesempatan dan kita boleh diskusi bersama. Selamat malam Pak Pendeta James. Selamat malam Pak Gilsa. Saya ada sedikit di luar konteks sebenarnya. Iya, tapi masih di Joshua 10. Hanya wondering aja, hanya wondering. Ternyata yang bergerak itu matahari dan bulan, bumi nggak bergerak. Jadi kalau dilihat di sini bahwa Tuhan memberhentikan matahari dan bulan. Bukan bumi yang diberhentikan. Sementara pengetahuan kita selama ini, bumi itu berputar dan bergerak. Gitu ya. Jadi kalau saya melihat ini hanya pemikiran ini aja bahwa sebenarnya yang bergerak adalah matahari dan bulan, bukan bumi. Terima kasih, Pendeta.
Baik, terima kasih Pak Gibson. Iya, seringkali kita berpikir bumi yang berhenti kan. Tapi sebenarnya dalam catatan ini, yang tidak bergerak ini, dia katakan berhentilah matahari dan bulan. Sambil bumi berputar di dalam rotasi, dia mengelilingi matahari dan bulan. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. Matahari mengelilingi poros yang lain. Jadi sementara matahari mengelilingi porosnya, bumi juga mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Jadi saudara bayangkan, begitu matahari tidak berputar kepada poros, bumi tetap berputar, dan bulan tidak berputar. Jangan heran, saya berpikir begini, mungkin dari peristiwa ini sampai muncul gerhana. Sebelum cerita ini muncul, tidak ada cerita gerhana di sana. Kemungkinan besar, ini hanya kemungkinan yang saya pikir kalau kita datang di ilmu fisika ya. Mungkin oleh karena peristiwa ini sampai terjadi adanya gerhana. Iya kan? Di mana pertemuan antara matahari dan bulan di dalam satu poros. Kalau seandainya tidak pernah terjadi masalah ini, tidak akan pernah ada gerhana. Karena Tuhan pasti sudah mengatur putaran-putaran itu di dalam posisi yang tepat. Dari awal penciptaan kan Tuhan katakan semua diciptakan baik adanya. Tapi saat ini, bagaimana baik sekarang sudah ada gerhana. Gerhana itu bukan tanda baik. Jadi mungkin dari cerita ini saya juga dapat mengerti bahwa bisa saja oleh karena kondisi ini sampai terjadi gerhana. Jadi akhirnya ada overlap di dalam putaran-putaran ini. Iya kan? Sampai bertemu ada satu titik, satu poros antara matahari dan bulan dan sebagainya, bumi dengan bulan matahari dan sebagainya di dalam hukum fisika yang kita tahu. Terima kasih Pak Gibson untuk tambahannya. Terima kasih, Amin. Ya. Pendeta, saya mau tanya, Ya, Tante Ki. sebelum bangsa Israel yang dibawa Yusuf ke Mesir, sebelum mereka bertumbuh di Mesir, itu Yakub sama anak-anaknya dulu bukannya di Kanaan juga ya tinggalnya, Pendeta? Sebelum siapa? Sebelum mereka ke Mesir. Jadi waktu Yakub masih iya, sama anak-anaknya itu di Kanaan juga kan, Pendeta? mereka ada di Kanaan sebelumnya. Tapi untuk memenuhi itu janji, mereka udah pengikut Tuhan. Di Kanaan itu, bangsa yang ada di Kanaan itu pengikut Tuhan bukan? Pada waktu di waktu Kanaan, perhatikan waktu Tuhan berkata kepada Abraham, coba buka dengan saya dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasal sebentar. Di dalam kitab Kejadian pasal pasal 15. Pasal 15 ayat 16. Kita mulai dari 13 ya. Saya baca dari ayat 13. Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Tuhan belum bilang kalau negeri Mesir, tapi mereka akan menjadi orang asing di suatu negeri katanya, yang bukan negeri mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum
Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Jadi Tuhan, orang Israel waktu mereka di Kanaan, mereka mereka setia. Tapi waktu kelaparan ini Tuhan tarik mereka ke Mesir melalui Yusuf. Dari keturunan keempat, Tuhan tarik mereka keluar dari Mesir, kembali ke Kanaan. Dan ingat dia katakan di sana, waktu mereka kembali, orang Kanaan ini atau orang Amori ini, dikatakan dosa mereka, kedurjanaan mereka ini, belum genap. Artinya mereka masih bisa bertobat sebenarnya. Tuhan tidak katakan mereka sudah keterlaluan dan sekalian pulang binasakan mereka. Tidak. Jadi tujuan Tuhan bagi bangsa Israel, sedikit saya mau lebih perluas dia. Tujuan Tuhan bagi bangsa Israel dipulangkan dari Mesir untuk menginjil, mentobatkan orang-orang Amori Kanaan ini yang mereka sudah, sistem penyembahan berhala mereka sudah hebat. Jadi ini tujuan Tuhan. Dan Tuhan tidak suruh mereka berperang. Malah Tuhan katakan, aku akan melepaskan tabu untuk mengusir mereka kalau mereka memang keras. Mengapa akhirnya rencana Tuhan ini kacau? Semua yang kita baca di dalam kitab-kitab ini sudah di luar rencana Tuhan semua. Mengapa? Karena tegar tengkuk bangsa ini yang tidak mau mendengar. Ini yang akhirnya rencana Tuhan memang rusak total mereka buat. Akhirnya ada pertumpahan darah di sana, ada peperangan di sana. Mau tidak mau Tuhan turun. Mengapa? Ini umatnya kalau dia sampai tidak turun, mereka dalam bahaya. Makanya cerita pertama waktu Israel perang dipimpin Musa, itu waktu mereka perang dengan Amalek. Karena Amalek menghalangi jalan mereka. Sesudah mereka perang, Tuhan bantu mereka, mereka menang. Tuhan panggil mereka ke gunung Sinai, dan Tuhan tulis di sana hukum, jangan membunuh. Dan lihat dia punya cerita ini. Jadi orang Israel waktu itu mereka memang bagus. Dan mereka memang Tuhan yang tarik mereka ke Mesir. Tante Ki. Iya, makasih. Tuhan yang bawa mereka ke Mesir. Saya mau tanya, Bapak. Dengan harapan mereka bisa berubah di sana. Kalau mereka memperhatikan Tuhan selalu. Tapi itulah, bagaimana? Jadi yang kan mereka dijanjiin tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Sebenarnya itu asal kampung nenek moyang mereka ya. Sudah jadi kampung mereka, kampung. iya. Balik kampung jadi sebenarnya ya. Janji itu sudah ada kan. Tuhan sudah katakan sama Abraham, kamu saya keluar dari Mesopotamia, pergi ke Kanaan. Negeri yang tidak kamu tahu, tapi itu menjadi negerimu, diwariskan kepadamu. Karena ketidakpercayaan Abraham, akhirnya Tuhan tidak langsung memberikan negeri itu. Coba perhatikan cerita ini. Ini perlu kita perhatikan. Di pasal 15 dari kitab Kejadian, apa yang membuat sampai akhirnya Tuhan katakan, negerimu, keturunanmu belum akan mewarisi negeri ini. Mereka akan menjadi budak di Mesir. Perhatikan, ini Tuhan sementara mengadakan perjanjian dengan keturunan. Oke? Dan karena kelalaian si Abraham, karakter dia ini akhirnya mencerminkan karakter keturunannya. Akhirnya dengan karakter keturunan ini yang Tuhan sudah lihat, aduh,
Bagaimana Abraham yang seperti ini karakternya, dia tidak memperhatikan saya. Bayangkan korban itu sampai dimakan burung. Dia sudah lihat genetik Abraham kepada keturunannya ini. Pasti sama ini. Makanya Tuhan bernubuat sehubungan dengan keturunan Abraham ini. Mereka akan menjadi hamba di tanah orang lain. Mengapa? Karena karakter mereka yang seperti itu. Dan itu kelihatan. Mulai anaknya Ishak, Yakub, dan terjadi pertentangan 12 anak Yakub. Ini karakter yang diturunkan oleh benih Abraham. Tujuan Tuhan mereka di Mesir, dengan dia membawa Yusuf ke sana, supaya mereka belajar sesuatu dari anugerah Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Tapi mereka tidak belajar di situ. Alhasil, mereka dijadikan budak. Sesudah itu, malah misi Tuhan tidak selesai. Dia tarik kembali mereka pulang. Dengan harapan, orang Amori, mereka belum sepenuhnya dosa mereka itu. Masih ada harapan untuk bertobat. Jadi dia bawa orang Israel untuk menginjil kepada mereka. Tetapi pun gagal karena tegar tengkuk bangsa ini. Makanya jangan heran ketika Tuhan berkomunikasi dengan Musa sampai Tuhan katakan, saya akan gantikan keturunan ini dari keturunanmu Musa. Sampai begitunya Tuhan. Dengan kata lain saya pikir Tuhan sampai gemes begini melihat umat seperti itu. Tetapi rahmat Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Dia tidak kehilangan akal. Kasihnya tetap nampak. Itu berjalan terus. Tetapi dalam peristiwa demi peristiwa, sebenarnya kalau kita perhatikan, bangsa ini sudah menyusahkan Tuhan. Pelajaran yang bisa kita tarik sebenarnya dari cerita ini. Kadang-kadang banyak hal yang kita tanpa sadari, kita menyusahkan Tuhan kita. Karena apa? Ketegaran hati kita, ketidakpercayaan kita, kita hanya seperti formalitas kita berdoa sama dia. Sama bangsa Israel ini, mereka bukan tidak rajin berdoa, mereka rajin berdoa. Tapi lihat kehidupan mereka. Apa yang menyebabkan mereka rusak? Rencana Tuhan tidak terpenuhi. Di dalam jemaat-jemaat kita, jemaat Kristen sekalipun, pengikut Kristus, tanpa kita sadari, banyak rencana-rencana Tuhan tidak terlaksana dengan sempurna. Oleh karena ketegaran hati kita yang tidak mau menurut. Seringkali terjadi begitu. Terima kasih Tante Ki untuk membuka wawasan kita sehubungan dengan cerita perjalanan bangsa Israel ini dari Abraham ya. Iya, makasih. Semoga kita dapat pelajaran-pelajaran yang lebih banyak lagi dari pengalaman-pengalaman ini. Saya mau Pak Pendeta, boleh? Ya, silakan Ibu Janita. Tadi kan Pak Pendeta bilang orang-orang Lewi itu kan pekerjaannya hanya melayani Tuhan dan kehidupan mereka sehari-hari dicukupi oleh karena pekerjaan pelayanan itu. Nah, pada saat kalau didatangkan pada saat sekarang itu orang-orang Lewi itu adalah di pengertian kami adalah hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani di gereja-gereja. Tetapi kalau saya melihat di sini, saya mau tanya, apakah orang-orang Lewi itu kan dia tidak punya pekerjaan selain melayani Tuhan. Dia tidak berjual beli, dia tidak berdagang dan lain-lainnya. Itu apakah aturannya atau memang mereka memang mereka mengerjakan itu secara secara kemauan sendiri. Karena saya melihat saat ini banyak pendeta-pendeta itu di samping melayani itu mereka ada kayak side job ya, berbisnis ya, berbisnis, cari side income yang lain dan itu banyak saya lihat ya.
Itu bagaimana? Kalau memang itu aturan dari suatu aturan bagi bangsa Lewi atau orang Lewi, apakah ini juga tidak berlaku untuk hamba Tuhan sekarang nih? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jonita. Ini bagus pertanyaan ini juga kita bisa cerna ya. Jadi sebenarnya sistem gereja sekarang ditarik dari sistem Israel. Israel itu adalah satu organisasi. Dia bangsa, tapi bentuknya organisasi. Ada pemimpin 10.000, ingat yang diatur Musa ya? Iya. Jadi namanya dia organisasi. Paling tepat mengikuti sistem Israel. Dan di dalam hal ini, kita gereja mengikuti sistem ini. Yang sebenarnya kalau saya mau jujur ya, saya mau jujur ini. Secara teologianya, kalau saya mau jujur, kalau kita mau tarik garis ya, tidak perlu ada persembahan, tidak ada perlu perpuluhan. Sebenarnya. Mengapa? Karena sistem persembahan perpuluhan adalah sistem keimamatan. Kalau kita datang kepada teologi Yesus, bahwa Yesus mati di salib, dia menyelesaikan sistem keimamatan, berarti sistem perpuluhan habis. Iya kan? Sebenarnya kan sudah begitu dia punya garisnya. Tapi mengapa ada persembahan perpuluhan sampai saat ini dan Tuhan tidak melarang kita lakukan itu? Jadi persembahan perpuluhan yang kita lakukan ini bukan lagi berdasarkan sistem keimamatan, tetapi berdasarkan struktur organisasi. Di mana struktur ini, sistem teologianya diambil dari teologianya orang Lewi. Pengertian orang Lewi. Iya. Nah, saya mau jujur, sebenarnya kalau kita ambil teologi orang Lewi, betul apa yang Ibu Juanita katakan. Pendeta tidak boleh ada pekerjaan sampingan. Sederhana itu kan? Iya. Karena kalau teologi orang Lewi memang harus begitu. Kalau kita mau jujur, itu yang terbaik. Kita tidak boleh ambil makan dari lain. Makanya Paulus dia katakan, orang yang melayani mesbah mendapat makan dari mesbah. Itu sudah dia punya kodrat seperti itu. Iya. Nah, mengapa ada pendeta yang kalau di Advent tidak, maksudnya kalau di gereja-gereja denominasi tertentu, mereka gembala-gembala mereka punya side job, pendapatan income yang lain. Saya dapati mereka punya pemahaman teologi yang lain. Mereka bukan mengambil sistem teologi Musa, orang Lewi, tapi mereka ambil sistem teologi Paulus. Paulus sebagai rasul, dia mendapat makan dari usahanya jual tenda. Jadi dia tidak mendapat dari jemaat. Makanya, kalau mau ambil teologi Paulus, jangan ada persembahan perpuluhan. Itu dealnya. Tapi yang lucu, ambil teologi Paulus, tapi ambil juga teologi Lewi. Nah, ini namanya greedy ini namanya. Kalau kita mau belak-belakan ngomong. Tamak ini. Kalau kita ambil satu, jangan ambil yang lain. Tidak salah kita ambil teologi Paulus sebagai seorang misioneri. Tapi dia bukan sebagai penatua seperti Yohanes. Di dalam sistem penatua, dia mengambil sistem struktur organisasi yang ditarik dari sistem Lewi. Makanya paling yang adil itu yang Ibu Yonita katakan. Pendeta tidak boleh ada pekerjaan sampingan. Selain hanya melayani umat, memperhatikan doktrin, memperkuat dan memperkokoh umat. Hanya itu pekerjaannya. Jadi kalau dia sampai dia punya side line seperti itu urusan dia dengan Tuhan. Ya. Ya, Pak Kalau Pendeta, kita mau, ya, sorry saya potong. Tadi kan Pak Pendeta bilang ada sistem organisasi. Organisasi yang memang saya tidak membicarakan bahwa saya melihat hamba-hamba Tuhan yang side income, ada side income-nya. Kalau saya melihat
di satu sisi ada suatu denominasi mereka betul-betul makan atau hidup dari dari persembahan atau uang-uang yang sebagai persembahan perpuluhan yang dia sendiri kelola. Jadi dia hidup itu dari pemasukan itu. Tapi yang saat sekarang ini yang saya bicarakan, saya melihat justru di organisasi kita mungkin ada beberapa pendeta, bukan beberapa, yang saya lihat banyak juga ya. Jadi mereka itu punya side income, side job gitu ya. Cari sini, cari sana, bukan minta-minta loh ya, bukan maksud saya bukan quote itu minta-minta, bukan. Tapi side job yang betul-betul ya kayak apa ya, kayak perantara lah, apalah begitu loh Pak Pendeta. Sehingga kadang-kadang ya jadi membaur itu pekerjaan melayani umat, melayani Tuhan dengan pekerjaan itu. Bisnis. Itu yang saya yang saya mau tanya, apakah itu suatu suatu keharusan atau suatu aturan dari itu orang Lewi tidak boleh itu. Nah, kalau misalnya kita mengambil kayak orang Lewi ya kita nggak boleh. Nah, itu organisasi kalau ada hamba Tuhan yang begitu, apa ininya apa sanksinya gitu loh Pak. Itu yang mau saya sampaikan di sini. Jadi apakah itu suatu aturan Lewi dan sekarang ini hamba-hamba Tuhan? Kalau Lewi itu memang dia pendapatannya dari jemaat, tapi kalau kita ini memang bukan jemaat ya, tapi jemaat melalui organisasi gitu loh Pak. Terima Tapi kasih Bu ada Yunita. side income gitu. Terima kasih Bu Yunita, ini bagus. Jadi ada di beberapa tempat. Kalau saya sebelumnya dulu waktu kami di Manado, ada pendeta seperti itu. Langsung didisiplin. Jadi dia sementara jadi pendeta, dia menjadi penjual ikan. Langsung didisiplin oleh gereja. Jadi sebenarnya ada aturan yang mengatur itu, aturan baku memang. Yang mengatur itu. Dan saya juga waktu di teologi ya, kita memang diajarkan itu. Jangan sampai ada pekerjaan sampingan di luar kependetaan pelayanan. Tidak boleh. Malah sedangkan istri saja, kalau kita mau jujur di dalam dalam aturan itu, istri tidak boleh kerja di luar organisasi. Kalau kita mau ikut, dia harus menjadi pengerja di organisasi. Kalau dia perawat di organisasi. Kalau dia dokter di organisasi. Atau pokoknya tidak boleh di luar organisasi. Itu kalau kita ambil dia punya. Tapi kembali lagi kepada pribadi-pribadi dan sistem yang dijalankan dari setiap struktur organisasi itu sendiri. Kalau di DKI ini saya tidak tahu jelas mengenai aturan, tapi setahu saya aja di sini memang tidak boleh sampai mereka bilang, James jangan sampai kamu ketahuan kalau kamu jual beli apa. Saya bilang, tidak akan pernah saya lakukan itu. Karena memang tidak boleh ada bisnis selain dari pelayanan. Karena kenapa? Kita memegang teologi orang Lewi. Jadi pusaka kita hanya kepada Tuhan. Makanya jemaat dikuatkan iman mereka, mereka diberkati, mereka jadi setia dengan Tuhan. Kesetiaan itu nampak dari kondisi sang gembala. Makanya sering saya katakan kepada bendahara kami lalu, bilang, pendeta semoga selalu diberkati. Aku balas sama dia, saya bilang, saya tidak pernah diberkati. Saya makan dari porsi Tuhan. Kalau kalian tidak pernah diberkati, saya tidak akan pernah makan. Kenapa yang mau dikembalikan sama Tuhan? Sementara saya hanya berharap dari Tuhan. Jadi persembahan perpuluhan itu adalah milik Tuhan sepenuhnya. Tuhan tidak turun dari sorga untuk bilang, oke, saya mau ambil punya saya. Tidak. Malah dia perintahkan, untuk milik saya serahkan kepada hamba-hamba saya. Orang Lewi. Itu kan perintah langsung. Iya. Iya.
Jadi kalau kita bawa persembahan perpuluhan, kita tidak berikan kepada pendeta itu. Iya. Kita berikan itu kepada Tuhan 100%. Kalau ada, minta maaf kata ya, pendeta-pendeta yang istilahnya Pendeta Fris. hak Tuhan untuk mereka. Tapi kesetiaan kita jangan pernah berubah. Amin. Mereka itu hanya makan dari porsi Tuhan. Nah, kita kan berikan sama Tuhan. Dan saya pendeta makan dari porsi itu. Ya. Kalau sampai saya bermain di dalam hal ini, saya bukan curangi jemaat, saya curangi Tuhan itu. Karena Tuhan datang memberi kepada jemaat memberi kepada Tuhan. Ya. Kalau sampai ada terjadi satu hal yang tidak beres di dalam itu, saya bermain dengan Tuhan itu. Saya curangi dia itu. Makanya jangan heran. Hamba-hamba Tuhan yang tidak setia, bukan Tuhan diam, bukan Tuhan tutup mata. Ada masa di mana mereka akan lihat keadilan Tuhan. Porsinya sudah dipermainkan. Itu kan porsi Tuhan dimakan. Tapi mereka gunakan untuk kemuliaan diri. Itu kutuk paling besar. Makanya kita perlu doakan hamba-hamba Tuhan. Supaya mereka betul-betul sadar persis bahwa tanggung jawab mereka besar. Kita perlu doakan. Saya juga minta supaya didoakan. Jangan sampai kita lengah, kita tidak sadar bahwa kita ada sementara menggunakan porsi Tuhan. Kita bukan menggunakan uang jemaat. Kita sementara menggunakan porsi Tuhan. Karena jemaat tidak ada memberi kepada pendeta. Semua pemberian jemaat disertai doa, betul tidak? Iya. Makanya karena semua pemberian itu berbentuk doa, itu bukan untuk pendeta. Itu untuk Tuhan. Pendeta hanya mengambil bagian yang Tuhan berikan kepadanya. Sebenarnya begitu dia punya jalur yang benar. Jalur ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Makanya pendeta jangan coba-coba ambil sampingan. Karena dia bermain dengan Tuhan itu. Iya. Terima kasih Tante Juanita untuk pertanyaannya. Ya, Semoga terima kasih. kita lebih. Iya. Terima kasih Pak. Baik, kita masih ada 10 menit ini ke depan. Ada pertanyaan lagi, tambahan atau sanggahan? Terima kasih untuk masukan-masukannya ya. Ini juga masukan bagi kami ya, hamba-hamba Tuhan. Ada di sini Pendeta Posen, Somba. Kita sama-sama saling mengisi. Saling kasih ingat. Baik, ada lagi? Ibu Fani, Ibu Krisya, Ibu Selvi. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan segera tutup ibadah kita, diskusi kita malam hari ini. Terima kasih untuk aktifnya diskusi kita dan juga ketekunan saudara-saudara sekalian. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa di sini. Kalau ada usulan doa yang kita akan doakan bersama, boleh chatting atau langsung saja, tidak